Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, mari sebelum kajian pada malam ini kita awali, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian pada bulan yang lalu, ini kalau tidak salah termasuk kajian yang terakhir di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, karena nanti kalau terusnya Ramadan itu harus sebelum iftar ya, sebelum buka puasa. Dan mudah-mudahan nanti harapan saya pada saat Ramadan, pada saat kita iftar, panitia tidak menyiapkan takjilnya di depan masing-masing. Khawatirnya lupa aja Kamis malam Jumat. Itu juga sebelum kita ini masih kosong. Maka nanti hati-hati. Bapak Ibu sekalian yang berahmat Ta'ala, saya akan melanjutkan tentang masalah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu bagaimana berwudu, bagaimana menggunakan hadas, dan kemudian kita sekarang masuk di hadis yang ke-100 tentang masalah wudu di hari Jumat. Kalau kemarin masih membahas tentang wajibnya mandi. Nah, Bapak sekalian, kalau yang pada bulan lalu terakhir hadis yang menerangkan tentang wajibnya mandi seorang laki-laki yang sudah balik di hari Jumat, tapi hadis yang saya sampaikan ini hadis yang ke-100 ini berbeda. Hadis dari Samurah ini juga sangat terkenal. Dari Samurah itu Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu yaumal jum'ati, di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, ya, maka ia telah cukup, ya, maka ia telah cukup. Telah cukup akan melaksanakan sunnahnya. Wa man iktasala, dan kemudian sebaik-baik sunnah yang dilakukan. Kemudian wanita salah dan barang siapa yang dia melakukan mandi beruslu afdal, maka sebenarnya mandi itu adalah lebih utama. Bahwa Hamzah, hadis ini diriwayatkan oleh imam hadis dan kemudian dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Kenapa hadis ini derajatnya hasan? Masih ingat beberapa waktu yang lalu, bulan kemarin atau bulan sebelumnya, hadis itu sahih tetapi bisa turun menjadi hasan kalau ada dua perawi yang berbeda. Satunya itu adalah perawi yang sikoh, yang terpercaya, sementara yang satunya itu adalah perawi yang tidak dikenal dan menyebabkan hadis itu dhaif.
maka tengah-tengahnya antara sunnah dan wajib itu turun menjadi besar. Nah, sebenarnya muara kesahihan dan kedaifannya itu kepada salah seorang yang bernama Hasan Al-Basri. Apakah ini dia benar-benar mendengar dari sang murah atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang terpenting adalah bahwa Syekh Al-Albani mengatakan para perawi hadis ini sikoh, dapat dipercaya dan juga memiliki banyak penguat hadis-hadis ini. Apa yang diambil? Yang pertama, disunnahkan mandi pada hari Jumat sebelum sholat Jumat, karena perintah itu melekat dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka yang dimaksud dengan perintah itu, perintah harus dilakukan sebelum sholat Jumat. Adapun kalau dilakukan setelah sholat Jumat bagaimana? Tidak afdal. Tapi yang jelas jangan sampai tidak mandi, itu aja. Kalau dalam satu hari kemudian tidak mandi sampai besoknya, ini berbahaya. Ini di luar konteks ini. Tetapi yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi sebelum sholat Jumat. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang yang berhalangan? Orang yang berhalangan ya, tidak bisa melaksanakan mandi dari Jumat, atau dia nggak berhalangan, hanya sekedar pokoknya aku nggak kepengen hadis, saya nggak kepengen mandi, ya mungkin mulai dari malam itu sudah beres ya, beres, malam tidak lagi nasib itu dewan, karena dinasnya di luar kota. Sudah menjaga jemaahnya sendiri. Sampai pagi ternyata dijaga matahari bersinar. Suasananya dingin banget. Katanya terus naga ya. Tapi dia angkat terus juga ya. Jadi sunnah. Dan bagaimana kalau ada orang-orang yang tidak mengingat dia mati itu? Maka dia cukup berwudu. Cuman dia tidak akan memperoleh pahala keutamaan, tidak akan mendapatkan pahala afdalnya, karena afdalnya itu adalah hadis ini sekaligus membantah hadis yang sebelumnya bahwa mandi itu hukumnya tidak wajib. Mandi Jumat itu hukumnya tidak wajib. Nah, memang ada istilah di kalangan para ulama. Mayoritas ulama atau jumhur mengatakan ya, dari 4 mazhab itu bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Pedomannya apa? Ya dari hadis yang tadi itu cukup berwudu, tapi kalau mau mandi maka itu akan mendapatkan fadilahnya pertama. Maksudnya bagaimana? Jadi ya kalau sudah wudu itu artinya sudah melaksanakan sunnahnya Rasul. Tidak masalah sudah melaksanakan sunnahnya Rasul. Dan itu termasuk sebaik-baik sunnah. Tapi kalau misalkan dia mau mandi, ya, itu lebih utama. Ini yang soalnya ya, yang jelas-jelas tidak mewajibkan mandi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian para ahli zahir berpendapat bahwa mandi ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan hadis yang sebelumnya itu. Karena apa? Ya, melaksanakan hadis itu mandi Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki dan bayi. Ini dan juga ada hadis yang lainnya, hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang di antara kalian di hari Jumat, maka hendaklah kalian mandi. Ini dasarnya kemudian menjadikan mengambil hukum bahwa mandi itu hukumnya wajib. Tapi kalau mayoritas ulama menafsirkan hadisnya Abu Sa'id bahwa wajib yang di sini itu maksudnya adalah pilihan,
bukan yang sifatnya itu keharusan. Contohnya seperti perkataan ini, hakmu adalah kewajiban. Hakmu adalah kewajiban. Tetapi tidak semua itu harus dilakukan. Nah, ini dalam posisi yang menegaskan sosial justice. Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah dia berpendapat lebih moderat lagi. Jadi beliau tidak menghukumi wajib secara mutlak, tetap menghukuminya sunnah. Tapi, nah ini lagi, hukumnya sunnah itu menurut Ibnu Taimiyah itu bisa meningkat menjadi wajib kalau orang yang mau sholat Jumat itu ternyata pancene dasarane mampu keringetnya betul enak, ya mungkin misalkan bawa beragam, kadang masih enak-enak. Jadi sebenarnya ada hasil penelitian itu ternyata yang menyebabkan keringat baunya dan kurang enak itu bukan hanya makanan yang haram saja. Jadi nanti cek-cek kalian yang noni, tahu noni Islam. Ngomong-ngomong kan kita dari batal dia batal. Ngomong itu kotor macam-macam ya juga. Di satu dua ini macam-macam coba ini rasakan. Tidak kuat tidak sama. Coba dicerita saja itu beda dong. Baunya ada gimana? Jadi itu memang sudah menjadi ini ya, tabiatnya begitu. Nah, tapi ternyata bukan hanya itu, orang yang makanannya enak-enak itu, termasuk segala itu, makan bawang, itu ternyata sudah bisa menyebabkan bau keringat itu. Terus gimana cara menghilangkannya? Pulau kartu resep yang sakit banget itu, terus jalan apa? Puluhan daun tuntas. Nah, ini ya. Jadi kalau begitu nanti mungkin bisa jadi, tapi tidak tahu saya ini sudah saya meneliti atau belum. Mungkin para ahli fikih makanan, fikih gizi mungkin, fikih makanan, fikih gizi, fikih makanan, fikih gizi dan mungkin fikih sosial. Mungkin bagi orang yang keringatnya tidak enak itu bisa-bisa jadi memakan dan tuntas itu bukunya menjadi sunnah kayak gitu. Itu berarti peluang bisnis. Nah, nanti saya lanjutkan itu tanya bagaimana yang mengatakan beliau menghukumi bahwa tetap mandi itu tidak wajib sunnah, tapi akan bisa menjadi wajib naik derajatnya kalau orang itu punya bau keringatnya nggak sedap, nggak enak, yang akhirnya bisa mengganggu orang yang sholat di sebelahnya. Bukan hanya orang yang sholat di sebelahnya, tapi ternyata juga mengganggu para malaikat. Malaikat lambat ya. Ya Allah ini yang berdiri pada mereka sate bilang, Allah timur mentang-mentangkan bagi malaikat dalam makan sate bilang, tidak enak. Maka kata Ibnu Taimiyah, orang yang seperti itu dilarang menghadiri sholat Jumat dan juga dilarang berkumpul dengan kaum muslimin dalam keadaan yang belum bersih dari problem yang. Nah, ini mungkin tidak sampai haram ya, mungkin hanya sampai pada taraf makruh saja. Nah, caranya bagaimana menghilangkan ya? Harus mandi. Akhirnya kemudian menjadikan. Nah, pendapatnya Syekh Taqiyuddin bagaimana? Dia menguatkan dengan hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, orang-orang yang pergi meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk melaksanakan sholat Jumat itu, kata Syekh Taqiyuddin, mereka datang dengan menggunakan mantel yang terkena debu dan menimbulkan bau. Kemudian saat itu Rasulullah SAW bersabda begini, "Lau annakum, seandainya kalian tatahhartu, membersihkan diri, liyaumikum hadza pada hari ini, maka tentu itu lebih baik." Ini karena pada saat itu tidak ada orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah dan sholat Jumat,
lalu dia itu pakai mantel yang kena debu dan baunya tidak enak. Lalu kemudian Rasul sampai menyampaikan seperti itu. Ini hadis ini Aisyah radhiyallahu anha dikenal oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini dalam kitab Al-Huda, dia mengatakan bahwa perintah paling cuma itu sangat kuat, tapi tidak sampai yang sangat-sangat kuat. Meskipun beliau mengatakan wajibnya itu lebih wajibnya sholat witir dan seterusnya. Baik, sekarang masuk hadis yang selanjutnya. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran tentang masalah bersuci. Wan Amir radhiyallahu anhu, dari Amir radhiyallahu anhu, orang dia berkata bahwasanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yukri'una, membacakan kepada kami Al-Quran, maka itu yang dibacakan Al-Quran. Malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam kondisi junub. Ya Rahman, khamsan. Kemudian ini walau untuk mudi wawasan masuk awal dulu. Bapak Ibu sekalian, hadis ini peringkatnya itu adalah hadis sahih. Jadi diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian para penyusun kitab Sunan itu kan siapa saja? Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban. Kemudian ada siapa lagi? Ada Al-Hakim dan seterusnya. Ini apa namanya? Sampai kemudian Ibnu Huzaimah mengatakan hadal hadis yang seperti hadis ini adalah merupakan sepertiga dari mutlak. Tidak ada yang lebih hasan dari hadis ini. Maka yang menjadi akibat ini yang pertama apa? Haram hukumnya orang yang dalam keadaan junub itu membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Pertama dulu. Termasuk di dalamnya orang yang berhadas besar, membaca, bukan menghafal, bukan yang lainnya. Nah, ini nanti akan ada satu penjelasannya. Nah, kemudian kalau misalkan hadis itu barangkali tidak jelas menyatakan haramnya, ya, hanya saja ada hadis yang diriwayatkan ahli yang menguatkan keharamannya itu, dia mengatakan begini. Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran kemudian beliau bersabda, hakada yang ini, hakada yang ini, iman laisa bidulubin. Yang begini ini cara baca Al-Quran. Liman laisa bidulubin, bagi orang yang tidak dalam keadaan junub. Ini hadis yang beliau. Kemudian dikatakan di dalam Al-Murabbah Ramasyian, ini ada orang yang dalam keadaan junub, itu jika disampaikan di sana itu diharapkan tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran secara langsung. Maksudnya membaca satu ayat atau lebih. Boleh membaca sebagai ayat selama tidak terlalu panjang, seperti ayat tentang agama. Ayat tentang agama itu misalkan seperti ya ayat-ayat yang basmalah atau membaca Alhamdulillah itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Yang selama ini kita pahami mungkin dalam satu ayat yang panjang seperti ayat-ayat yang berbicara tentang waris, kemudian tentang ya macam-macam yang panjang-panjang. Maka ini dihukumi oleh hadis ini yang mengatakan bahwa semua imam sepakat bahwa mengharamkan membaca dalam kondisi. Nah, tapi kalau hadis kecil bagaimana? Boleh tilawat.
Dan tentang bagaimana keutamaan membaca Al-Quran itu, kenapa kok sampai kemudian kita itu dilarang membaca Al-Quran dalam kondisi junub? Karena junub itu adalah hati susah, sedangkan Al-Quran itu adalah suci. Maka untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang suci itu, kita harus dalam kondisi suci. Dalam kondisi suci. Nah, ini yang menguatkan, karena ya Al-Quran itu bukan hanya sekedar sesuatu bacaan biasa yang suci, tetapi ternyata ada sekali banyak keutamaan di dalam tilawah. Ya, apalagi kalau misalkan ada orang yang mau mengajarkan Al-Quran, apakah itu mengajarkan lafalnya seperti di TPG itu, atau mengajarkan tarjimnya, atau bisa juga tafsirnya, pesan-pesan yang ada di dalam ayat itu. Ini sampai orang yang mau seperti itu, Nabi mengatakan bahwa sebaik-baik orang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Antasiku, orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, terutama yang membaca ayatnya, bukan membaca terjemahnya. Ini para ulama sepakat hendaknya dihindari pada saat kondisi junub. Kalau bacaan gimana? Ya, kalau bacaan itu ya sama saja sebenarnya. Bagaimana cara supaya boleh bacaan belum bilang ya bersuci dulu? Kan tidak ada masalah bersuci dulu. Kecuali kemudian dalam kondisi yang sudah jatuh pada penyakit. Misalkan begini, seorang wanita yang dia misalkan haidnya itu 7 hari, kemudian terlepas dari kebiasaannya 7 hari itu ternyata molor, maka diberikan kesempatan sampai 15 hari. Para ulama sepakat setelah lebih dari 15 hari itu menjadi darah istihadah. Kalau sudah darah istihadah, maka itu kembali dihukumi suci, maka baru boleh, tidak ada masalah. Ini teman sekalian, penting bagi kita menyegerakan untuk mandi jinazah. Dan yang dunia apa? Ya istrinya timur. Kalau berdoa bagaimana? Kalau berdoa tidak ada masalah. Berdoa tidak ada masalah. Yang jelas itu bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti ini. Ya. Kalau di sini yang ditegaskan itu adalah aktivitasnya, bukan sarannya. Sehingga membaca Al-Quran apapun asal yang diniatkan itu adalah tilawah Al-Quran. Ya, artinya membaca dari satu ayat ke ayat yang lain seterusnya, apapun medianya, maka disarankan untuk tidak melakukan dalam kondisi junub. Nah, ini maka sebaiknya kita segera mandi junub, meskipun tidak ada kewajiban. Jadi mandi junub itu tidak ada kewajiban untuk menyegerakan, tapi lebih baik disegerakan. Dan orang yang dalam kondisi jinabah boleh nggak berujung orang boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi misalkan panjenengan saya mantenannya tiba-tiba tamu tidak tahu harus bertemu wanita di Monggo Binara dan kerja dan tidak masalah, tidak ada larangan orang. Tidak perlu ada laporan. Muslim pun begini, ini apa dari mandi junub? Ada laporan karena begitu ada tamu itu juga nanti kalau ada juga. Nah, Bapak sekalian, pada suatu ketika ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Pada suatu ketika diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu
bertemu Abu Hurairah pada sebagian di antara jalan yang ada di Madinah. Kemudian Abu Hurairah dalam kondisi juga. Lalu dia berkata, aku mundur pergi dari beliau. Kemudian aku mandi. Abu Hurairah wajib pergi. Baru aku berkata gini. Kemudian Rasul bertanya, cepat mandi sampean. Ayo dulu. Kemudian Abu Hurairah jawab, menurut saya tanya Nabi juga kok terjun berbalik. Maka kalau berada enak pada yang boleh baca bahwa hasil keadaan ini terjun. Kemudian apa yang dikatakan Nabi? Nabi SAW menjawab, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Maha suci Allah, sungguh orang mukmin tidak najis. Nah, jadi tidak perlu kalau kita masih dalam kondisi junub kemudian tidak mau menemui yang lain. Apalagi kalau orang yang kita temui datang mengantar karena dia udah belum, nanti bisa lepas saja. Kita sudah sudah. Nah, kemudian dalam hadis itu juga ada kewajiban untuk memuliakan Al-Quran. Kewajiban untuk memuliakan Al-Quran dan menghormati. Jadi saya katakan tadi kan Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Zat yang Maha Suci. Maka ketika kita menghadap, menghadiri, membersamai kalamnya yang Zat yang Maha Suci, maka sebaiknya kita juga dalam kondisi suci. Kalau kita ini mau menemui Pak RT ya berarti ini kecil. Jadi kan pada diundang katakan atas sambutan, nopo Gus Balo misalkan, nopo kita. Saya yakin ya kalau di sini berapa tidak mandi, saya yakin pasti mandi dan cari baju yang terbaik itu disetrika semici, nah dia. Misalnya nopo, ini itu betul-betul jaga-jaga, kepala dinas sama tuh. Ya ketika kita bertemu Allah itu juga begini. Yang kita temui bukan hanya para kepala dinas, tapi yang kita temui itu adalah bukan hanya Allah SWT, tapi juga para malaikat yang senantiasa bertasbih di mana Allah SWT yang suci mensucikan Allah. Maka kalau kita itu ibaratnya itu kemudian mendatangi Allah, kemudian kita dalam kondisi yang tidak suci, malaikat yang komentar, mau dilakukan ini kok ya saya jadi benar. Ini maka kita perlu fikir. Monggo, saya mengajak teman-teman yang setia kita percayakan ketika kita ini mau menghadap Allah. Apakah mungkin dalam sholat, terutama dan tilawah Al-Quran, ibu juga itu. Kadang-kadang saya itu pernah tanya pada ibu, kalau misalkan yang di rumah dengan saya tanya, meskipun di dalam rumah jadi pakai jilbab pokok, coba bahasanya ini, apa kita terangkan. Ini kadang-kadang kalau begini semua di terangkan, boleh nggak boleh nggak, malah kita tak bingung. Ya Allah, ini sakit ini, yang pakai hijab, pakai lakukan situ karena memuliakan Allah SWT. Nah, ini Al-Quran itu hendaknya juga dijauhkan dari tempat-tempat yang bisa menghilangkan kemuliaan dan kesucian. Tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat untuk sedang berdoa misalkan, dengan tilawah Al-Quran dia gerdu, tapi ini pas kondisi memang kondisinya sepi, dengan jadwal jaga pos kampling. Kalau saya ngajak aku, timbangan itu kutilan teko, mendingan kita akan kalau mulai kata dia membaca misalkan, mana dulu bunga tiba itu tidak lagi janji, coba orang bersih. Tidak apa-apa tapi yang kemudian teman-teman di sekitar kita itu main HP jeber-jeber kemudian kita tilawah Al-Quran itu para ulama menandakan sebaiknya tidak dilakukan karena itu termasuk bagian dari talbisul haqq wal batil, mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Sisi ini gaple yang itu sisi ini menocok Quran mereka tadi dia kabar-kabar ayat dan bahasa kemudian ayat-ayat saya jujur lah, khawatirkan gitu. Kemudian juga dijauhkan dari tempat-tempat yang kecil, yang fahsyat,
Kemudian tempat-tempat yang dipakai untuk ini minum-minuman khamr. Jika di Tuban itu kan, kalau di sini kan hampir nggak ada. Kalau di Tuban itu sekarang sudah hilang. Ada namanya budaya halal atau HT, bukan HTI ya, HT, apa HT, halal faktual. Jadi ternyata seperti pengajian mereka, tapi ternyata di tengahnya ada tua. Ini sudah bentar. Jadi kan itu ada seperti itu. Maka kita tidak boleh mendatangi tempat-tempat itu kemudian kita sambil tilawah. Kemudian juga hendaknya kita tidak tilawah Al-Quran di tempat-tempat yang di situ ada unsur-unsur kemusyrikan, ada gambar-gambar yang tidak senonoh, yang menampakkan auratnya. Makanya di rumah-rumah kita itu seyogyanya, kalau memang terpaksa di situ tidak bisa, ya mungkin kita masih ikut mentopan ini, atau mungkin rumahnya itu bukan rumah mini garden yang di situ ada ornamen-ornamen patung dan sebagainya, maka hendaklah siapkan satu tempat, satu makom yang di situ dipakai khusus untuk ibadah, apakah sholat sunnah atau tilawah Al-Quran, yang di situ tidak ada unsur-unsur yang menjadi bagian. Kalau kita berada di situ bisa menurunkan kemuliaan Al-Quran. Ini sebagaimana firman Allah SWT ini di dalam surat apa nih Bu? Surat Al-Waqiah ini. Di dalam surat Al-Waqiah itu kan Allah SWT berfirman, Innahu al-Qur'anul Karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang sangat mulia. Kenapa kok sampai dikatakan bacaan yang sangat mulia? Nah, ini mumpung sekalian ini kan persiapan Ramadan. Ramadan itu bukan hanya bulan puasa, tetapi bulan turunnya Al-Quran. Bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pas kebetulan di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Ini mumpung sekarang ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, mari nanti kita amalkan. Dan ternyata Al-Quran itu punya banyak keutamaan, banyak fadilah di dalam membaca Al-Quran. Apa keutamaan-utamanya? Banyak sekali. Di antaranya yang pertama bahwa Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi dua umat manusia. Kalau mau membaca, ini yang pertama. Jadi salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah yang ini tidak bisa dibaca ya apa? Tidak apa-apa. Setidaknya kali ini alhamdulillah di Majelis Tabligh Kabupaten juga sudah menggalakkan TPQ. Nah, saya mengusulkan barangkali nanti TPQ-nya bukan hanya TPQ untuk anak-anak, bukan untuk kanak-kanak, tapi juga untuk kawan-kawan. Bukan hanya untuk manula, bukan untuk balita, tapi juga untuk manula. Dan bagaimana itu tetap ada utamanya. Jadi tidak perlu khawatir. Sebagaimana tadi Pak menta'alam Al-Quran, sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Yang hadis yang kita itu, yang Al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ini. Ini sebenarnya hadis yang memerintahkan keluarga dan sedulur agar menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan utama harian. Jadi bacaan utama kita itu bukan WA, bukan Instagram, ya itu TikTok ya, jadi TikTok kan bikin penampasan, ini
ibu. Bapak-bapak itu waktu hari. Ya itu biasanya. Nah, itu bagi yang masih punya budaya itu. Monggo. Ini mumpung menjelang bulan Ramadan, sekarang kita mulai pemanasan. Pemanasan itu supaya nanti Ramadan itu tidak kaget. Nah, nanti pada saat bulan puasa itu dia amal soleh. Jadi kita mulai sedikit dilatih, macam ini tambah. Agar di bulan puasa kita betul-betul bisa iman soalnya. Kalau kita melaksanakan sholat di bulan Ramadan, menggunakan Ramadan, kemudian tidak menghatamkan Al-Quran, itu sungguh-sungguh sangat disarankan. Karena sudah ada yang jadi kita ini diperintahkan menjadikan Allah itu sebagai sahabat kalian. Bahkan sahabat yang Al-Quran dengan berbagai macam bentuk interaksi. Ada yang membaca, ada yang menerjemahkan, ada yang mentadabburi, ada yang meneliti, ada yang mengamalkan, ada yang mendapatkan. Semuanya itu berputar dengan kalau orang dengan seperti ini menjaga kelestarian Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu tidak butuh kita. Kita itu berinteraksi dengan Al-Quran, kita jaga atau tidak, itu tidak ada pengaruh. Karena Al-Quran sendiri itu yang menjaga sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang butuh Al-Quran. Makanya marilah kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Agar Allah kita sendiri ini menjaga kebersamaannya dengan Al-Quran, kemudian berpegang teguh pada isinya, mengamalkannya, dasar Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu juga bisa menjaga kita ya di dunia dan juga bisa di akhirat. Ini karena orang yang berpedoman pada Al-Quran, ketika kita ingat tahu fikum amrani, jadi tinggalkan pada kalian itu dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang kepada dua-duanya, maka dia tidak akan tersesat selama. Ini yang betapa akan dilaksanakan. Yang kedua apa Al-Quran? Ini sekaligus nih, karena kita supaya tertarik dengan Al-Quran. Yang kedua adalah menjadi sebagai manusia. Jadi kalau yang tadi yang pertama itu adalah memberikan syafaat, yang kedua ini menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana tadi hadis saya sampaikan di awal, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar. Apapun itu. Ini sebagaimana hadis yang diberikan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian diberikan oleh yang ketiga bagaimana? Yang ketiga keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu akan bersama para malaikat. Bersama para malaikat. Siapa? Orang-orang yang mahir di dalam membaca. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, alladzi orang yang Al-Quran, yang membaca Al-Quran, wa huwa mahir, dan dia mahir di dalam bahasanya, maka wa huwa mahir, maka dengannya ma'as safaratil kiramil, ma'as safaratil kiramil, apa ini? Maka kelak ia akan bersama malaikat yang mulia
dan juga taat. Ini masafaratul kiromin. Jadi mengenai dengan stereo, soalnya ini kalau saya jadi angkanya sudah banyak yang lancar. Tapi kadang-kadang kelancaran itu ternyata juga tidak selalu berkorelasi dengan kemauan untuk menjaga. Ini juga yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya dimanapun berada. Barang siapa yang sudah mengajarkan Al-Quran di TPG terutama, mari disampaikan kepada anak-anak kita itu bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu seumur hidup sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah SWT. Bukan hanya berhenti pada saat di TPG sudah khatam juz 6, khatam juz 6 ikrar jilid 6, atau mungkin sudah sekali khatam atau bahkan belum khatam, kemudian selesai lalu tidak lanjut lagi. Ini maka setidaknya kita sampaikan kepada mereka, saya tidak bisa ngaji, kenapa? Full sekolah saya full day. Kemudian setelah itu nanti sorenya saya harus les. Kalau malam saya tidak mungkin karena begini. Ya wis gak apa-apa. Tapi pesan siji, setiap hari harus berinteraksi dengan. Kalau perlu nanti guru TPG itu membuat satu instrumen, yang instrumen ini menjadi alat memastikan bahwa anak-anak didik kita itu tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Namun seorang yang mengajarkan Al-Quran, ketika nanti yang kita ajar itu membaca Al-Quran, kita dapat pahalanya. Betul ya? Nah, tapi sebaliknya, kalau kita sudah ngajari tapi yang diajari dia nggak baca belas Al-Quran, nggak belas, maka kita juga nggak boleh apa-apa. Nah, makanya apa dengan? Ya, maka saya juga menyampaikan kepada teman-teman, ayo kita bikin instrumen kepada anak-anak yang sudah kita ajari. Bahkan saya ketika berinteraksi dengan beberapa anak-anak muda yang menjadi binaan saya di komunitas-komunitas, ada yang komunitas desainer, ada yang komunitas bisnis itu masih muda-muda, ada mahasiswa juga. Seluruh saya pesankan, bahkan saya memberikan daily report. Daily report itu ya rapot harian. Bebas ngaji biro, tidak apa-apa. Dulu tidak saya pakai masalah pakai nggak pakai itu urusan. Yang penting saya ingin tahu kamu ngaji. Yang penting kamu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu tidak musuh. Nah, lalu kemudian apa yang keempat? Yang keempat, kita membaca Al-Quran itu adalah kalau tadi itu bersama masafaratul kiromin barokah bagi yang sudah lancar. Ini yang keempat, ini keutamaan bagi orang yang belum lancar. Bagaimana yang belum lancar itu? Ya, dan juga belum mungkin bisa sempat mengatakan Al-Quran, kau usah sedih. Karena Allah Taala akan memberikan bermanfaat. Kalau berkata, makanya yang barangkali mungkin ada yang latihan menghafal, apalah kok nyangkau sini, nanti diserahkan itu gue tidak apa-apa, tidak masalah. Alhamdulillah, setiap kali kamu kerja lagi, dapat lagi, kerja lagi, dapat lagi, terus begitu dapat. Iya, ya cuma karena kita ini ya manusiawi, kadang-kadang yang berniran berarti. Makanya anda sudah kita yang bisa. Nah, yang kelima itu Al-Quran itu akan meningkatkan derajat. Yang kelima akan menaikkan derajat orang yang membaca. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya akan meningkat di hadapan Allah SWT. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Khattab radhiyallahu anhu, Nabi nanti ketika sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini. Kata Nabi, Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kita. Dan dengan yang pula Allah juga akan merendahkan kaum yang lainnya, artinya yang tidak berinteraksi dengan
secara singkat, awan sebenarnya. Yang keenam, apa yang keenam? Akan mendapatkan ketenangan dan naungan para malaikat. Ini kalau saya singkat ya. Ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, di rumah Allah, maksudnya di masjid itu, kemudian mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari, maka akan mendapatkan 4 hal. Ini singkatan. Ini apa? 4 ini singkatan. Singkatannya apa? Kalau saya menyingkatnya dengan salaman. Apa salaman dari sah yang pertama adalah sakinah, ketenangan di jalan. Jadi orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan sakinah. Kemudian yang kedua adalah rahmat. Rahmat. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacakan Al-Quran di masjid atau di rumah itu akan mendapatkan rahmatnya. Jadi yang pertama sakinah, yang kedua adalah rahmat, yang kedua adalah ma. Apa ma itu? Ma itu adalah malaikat. Jadi dinaungi oleh para malaikat. Dan yang terakhir itu benar. Apa enggak? Benar. Allah akan memudahkan orang yang membaca Al-Quran itu di hadapan para malaikat. Disingkat secara mangga. Jadi maka perbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran karena supaya kita dapat secara mangga, sakinah, rahmat, kemudian kemudian dinaungi malaikat dan juga berada di depan Allah. Yang ketujuh dari sifat demi, dari sifat demi, kemudian yang kedelapan mendapatkan jaminan surganya Allah SWT. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang stereo. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bisa memaksimalkan ibadah kita dalam melaksanakan Al-Quran, dan kita semuanya mendapatkan keutamaan yang bisa didapatkan di atas keutamaan orang-orang yang tidak beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para tamu dan hadirin, kalau ada kebaikan dan kesalahan, ada kebaikan dan kekurangan dari saya, tapi ada kesalahan ini saya pribadi, kalau kebaikan dan kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.